Baik, oke. Jadi kita akan memulai kuliah mekanika klasik setelah UTS dengan pembahasan mengenai gaya sentral atau problem gaya sentral. Nah, kalau Anda perhatikan ya, kalau Anda amati apa yang sudah kita bahas di setengah semester pertama, maka sebenarnya Anda akan mendapati bahwa di setengah semester pertama itu kita lebih banyak mereview, ya, mereview mekanika Newtonian, ya kan, mereview gravitasi, mereview kalkulus variasi, ya kan, dan mereview mekanika Lagrangian ya. Kalaupun ada materi-materi baru yang saya sampaikan, mungkin materi yang baru mungkin adalah mekanika Hamilton ya, atau persamaan gerak Hamilton ya. Nah, artinya sebenarnya di setengah semester pertama itu kita membekali diri dengan tools-tools utama untuk memahami mekanika klasik ya. Jadi mekanika klasik itu dicirikan yang membedakan mekanika klasik dari fisika dasar ya adalah bahwa di mekanika klasik ini kita punya dua framework utama ya. Ya bisa dilihat dua atau ada juga mungkin tiga ya. Saya akan cenderung mengatakannya dua ya. Untuk memahami dan menyelesaikan semua problem-problem gerak dalam ranah klasik tentunya ya. Nah, apa dua framework utama itu? Yang pertama adalah mekanika Newtonian ya. Yang kedua adalah mekanika Lagrangian atau mekanika Lagrangian dan Hamiltonian. Itu dua tools utama kita. Suatu fenomena atau sistem gerak dapat dipandang dari sudut pandang Newtonian ya. Anda mencari persamaan geraknya dengan mempertimbangkan atau memperhitungkan semua gaya yang terlibat di situ, ataupun juga dari sudut pandang Lagrangian dan Hamiltonian. Anda mencari Lagrangian dari sistem, Anda terapkan prinsip aksi minimum, Anda dapatkan persamaan geraknya. Nah, ya, dan itu keduanya ekivalen seperti yang pernah saya sampaikan. Nah, di setengah semester kedua ini kita akan mulai menerapkan tools-tools yang sudah kita asah di setengah semester lalu ya ke problem-problem dinamika, ke problem-problem mekanika klasik ya. Contoh problem pertama yang akan kita terapkan adalah problem gaya sentral. Ya, nanti setelah itu kita akan menerapkannya ke problem dinamika sistem partikel ya, dan terakhir di sistem dinamika benda tegar ya, rigid body. Jadi seperti itu sebenarnya alurnya. Nah, ini gaya sentral. Gaya sentral itu apa sih definisinya? Atau mungkin pernah nggak kalian, apakah kalian pernah bersentuhan dengan gaya sentral? Gaya sentral ini mungkin termasuk yang belum pernah ditemui ya di fisika dasar ya. Oleh karena itu maka ini jadi masuk bagian yang genuine dalam mekanika klasik. Tapi sebenarnya saya sempat menyinggung, hampir menyinggung mengenai gaya sentral ketika saya membahas mengenai gravitasi. Kalau Anda ingat pembahasan saya mengenai gravitasi, ya kan? Kalau boleh saya mereview sedikit ya apa yang saya bahas di konteks gravitasi ya. Saya membahas, saya pernah mengatakan bahwa peran atau kontribusi terbesar Isaac Newton dalam fisika atau mekanika adalah menyatukan pandangan atau menyatukan
atau memperbaiki pandangan fisika Aristotelian, ya kan? Menurut fisika Aristotelian, ya, hukum yang mengatur benda langit itu berbeda dengan hukum yang mengatur benda bumi, ya. Saya pernah sampaikan benda langit itu diatur oleh hukum-hukum fisika celestial. Celestial artinya langit. Sedangkan hukum-hukum yang mengatur benda bumi itu dinamakan fisika terestrial. Terra itu artinya bumi, ya, atau daerah. Terestrial. Nah, ini keduanya berbeda dalam pandangan Aristoteles. Dalam fisika celestial, ya, gerak yang alami, ya, natural motion, itu adalah gerak melingkar. Contohnya adalah matahari mengelilingi bumi, ya, pada zaman Aristoteles, ya, konteksnya paham yang berkembang, paham geosentris, ya, bahwa bumi adalah pusat alam semesta, jadi matahari yang mengelilingi bumi. Nah, matahari mengelilingi bumi, planet-planet mengelilingi bumi, dan seterusnya dalam gerak melingkar. Ya, jadi gerak melingkar adalah gerak sempurna bagi benda-benda langit. Sedangkan dalam fisika terestrial, ya, natural state atau keadaan alamiah bagi setiap benda itu bukan bergerak dalam keadaan melingkar, melainkan diam, ya. Diam atau kembali ke tanah. Jadi kalau batu kita tidak apa-apakan, dia akan diam. Kalau batu saya lempar ke atas, eventually dia akan kembali ke tanah dan diam. Itu pandangan fisika Aristotelian. Nah, kedua pandangan ini atau jadi fisika Aristotelian ini membentuk paradigma filsafat alam, ya, sejak zaman Yunani kuno sampai Renaissance, ya, sekitar 2000 tahun pengaruhnya, ya. Kontribusi Newton adalah dia memperbaiki pandangan ini, ya, bahwa menurut Newton dunia langit dan dunia bumi itu tidak diatur oleh dua hukum yang berbeda, ya. Apa yang mengatur benda langit itu juga mengatur benda bumi. Apa yang membuat pada zaman Newton konteksnya sudah dipahami bahwa matahari lah jadi pusat tata surya, ya. Bumi dan seluruh planet yang mengitari matahari. Dalam pandangan Newton, apa yang membuat planet-planet mengorbit matahari, ya, dalam orbit bukan lingkaran, ya, diperbaiki oleh Kepler, orbit planet itu bukan lingkaran tapi lebih ke elips, ya. Dalam orbit tertutup elips, dan apa yang membuat batu jatuh ke tanah ketika dilemparkan itu adalah hukum yang sama, dan hukum itu adalah gravitasi, ya. Jadi gravitasi. Jadi ketika membahas gravitasi saya sempat menyinggung hal ini, ya, gravitasi universal. Nah, dengan gravitasi universal ini maka Isaac Newton menyatukan atau melakukan unifikasi, penyatuan dari fisika langit dan fisika bumi. Nah, mungkin kalau Anda jeli, gravitasi itu diatur oleh atau gaya gravitasi menurut Newton itu diberikan oleh persamaan berikut, ya. Jadi kalau ada dua massa yang terpisah oleh jarak r, maka keduanya akan mengalami gaya yang sifatnya mutual. Mutual itu artinya besarnya sama dan arahnya saling berlawanan. Diberikan oleh ekspresi berikut, ya. Sebanding dengan massa produk atau perkalian massa keduanya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Nah, kalau kalian jeli, gravitasi ini sebenarnya belum terlalu menjawab fisika celestial, dalam arti, oke, kalau emang hukum yang mengatur orbit benda langit itu adalah hukum gravitasi, lalu bagaimana bisa dari persamaan gaya ini kita bisa mendapatkan lintasan lingkaran atau lintasan elips. Nah, itulah akan kita coba bahas di topik gaya sentral ini. Oke.
Uh, jadi di sini saya perlu kasih catatan ya, bahwa gaya sentral ini merupakan apa ya, topik ya topik yang cukup luas cakupannya di mekanika ya, karena Anda bisa temukan fenomena gaya sentral ini baik di ranah mikroskopik maupun di ranah makroskopik ya, di ranah dunia yang mikro maupun di ranah dunia yang makro. Jadi ini cukup luas. Jadi sangat relevan bagi kita untuk mempelajari sistem gaya sentral ini. Contohnya apa? Contoh dari aplikasi gaya sentral ya, itu ya jelas ya, di fisika celestial ya, atau di fisika langit kita mengenal atau bagaimana interaksi benda-benda langit ya. Benda-benda langit di sini artinya bintang, planet, asteroid ya, dan seterusnya. Bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain, bagaimana mereka mengorbit satu sama lain, itu masuk dalam cakupan pembahasan gaya sentral. Dan itu punya istilah sendiri ya dalam fisika ataupun dalam teknik aeronautika ya, itu dikenal dengan nama dinamika orbital. Jadi dinamika orbital atau orbital dynamics. Nah, kalau Anda perhatikan ini adalah ranah makroskopik ya. Ranah makroskopik dari gaya sentral. Selain itu, kita juga punya paling tidak dalam pandangan mekanika klasik ya, bagaimana atom berinteraksi dengan elektronnya ya kan. Dalam model atom Rutherford kita kenal bahwa atom itu bentuknya seperti solar system ya, seperti model tata surya ya, dan elektronnya mengorbit atom ya dalam lintasan tertutup. Ataupun juga kita bisa melihat fenomena misalnya hamburan Coulomb ya, itu dinamakan sebagai hamburan Coulomb. Hamburan Coulomb ini adalah hamburan partikel akibat partikel lain ya, karena pengaruh gaya Coulomb ya. Jadi kalau Anda lihat di dinamika orbital ini, gaya yang bekerja adalah gaya gravitasi. Di hamburan Coulomb, gaya yang bekerja adalah gaya Coulomb. Ya. Nah, hamburan Coulomb ini adalah ranahnya mikroskopik, sedangkan dinamika orbital ini ranahnya makroskopik. Ya. Jadi Anda lihat bahwa ini merupakan arena aplikasi dari gaya sentral, dan kita akan memfokuskan meskipun gaya sentral ini sangat luas ya, tidak hanya terbatas pada dua ini saja, tapi dalam bahasan di mekanika klasik kali ini saya hanya akan fokuskan di dua ini saja ya, dinamika orbital dan hamburan Coulomb. Keduanya ini merupakan arena aplikasi dari gaya sentral. Nah, sekarang apa sih gaya sentral itu? Ya. Apa sih gaya sentral? Atau central force ya. Gaya sentral itu apa? Gaya sentral adalah gaya atraktif ya. Atraktif itu artinya tarik menarik, atau repulsif ya. Sorry, kalau pakai bahasa Indonesia repulsif pakai F. Repulsif antara
antara dua benda atau lebih ya. Saya mengatakan benda di sini bisa berupa partikel mikroskopik, bisa berupa partikel makroskopik ya. Jadi benda di sinilah sesuatu yang bermassa atau sesuatu yang ya, fisis ya, dia punya massa, ya. Juga nanti dia punya muatan ya. Nah, ini gaya atraktif atau repulsif antar dua benda atau lebih yang dicirikan oleh ya yang arahnya, jadi yang membedakan gaya sentral dengan gaya yang lain itu adalah ciri-ciri arahnya ya. Yang arahnya itu sepanjang vektor atau jarak ya. Vektor posisi antar, kalau saya terjemahkan dalam bahasa Inggris seperti ini ya, antar benda tersebut ya. Oke. Jadi di sini ciri utamanya adalah pada arahnya. Ya. Saya akan beri ilustrasi sebentar. Kalau saya punya dua benda, ya, kala ini saya punya massa M1, ya, dan ini punya saya punya benda kedua M2, ya, maka dikatakan ada gaya sentral yang bekerja antara M1 dan M2, ya, jika kalau saya hubungkan M1 dan M2 ini dengan apa? Dengan jarak ya. Saya pindahkan di sini M-nya. M2-nya saya pindahkan di sini. Nah, maka ini adalah jarak yang memisahkan M1 dan M2 ya. Saya bisa tuliskan ini sebagai jaraknya adalah R, ya kan? Atau dengan kata lain, saya bisa menarik vektor ya R12 di sini ya. Jadi R di sini adalah definisinya adalah R1 min R2. Besar dari vektor R1 min R2 atau besar dari vektor R12. Ya. Apa itu R12? R12 adalah R1 adalah vektor posisi M1 dan R2 adalah vektor posisi M2. Jadi kalau saya gambarkan sebagai berikut gitu ya. Ini adalah tadi R1. Ini adalah R2. Oke. Maka vektor ini adalah ya oke. Kalau dari kondisi ini berarti R vektor ini kalau saya bisa mengambil arah ke sana maka ini R12 atau R21 ya. Besarnya sama ya. R12 atau R21 besarnya sama. Nah, maka saya akan mengatakan bahwa ada gaya sentral antara M1 dan M2 ya. Gaya sentral yang timbul ya. F yang timbul itu arahnya atau gaya sentral tersebut dicirikan oleh dia punya suatu besar gaya ya atau skalar gaya dan arah vektornya itu sepanjang arah R.
Jadi dengan kata lain, kalau saya mendefinisikan, ya, mendefinisikan ini, ya, ini sebagai, saya namakan ini adalah F21. Nah, F21 ini saya definisikan sebagai gaya sentral atau gaya yang dialami oleh M1 akibat massa M2. Saya mengambil arahnya atraktif, tapi sebenarnya bisa atraktif, bisa repulsif, ya, bisa tertarik, bisa tertolak. Ya. Untuk ilustrasi di sini saya mengambil arah atraktif. Ini adalah F21. Nah, maka karena gaya sentral itu sifatnya mutual, maka saya juga bisa mendefinisikan ini adalah F12. Ya. F12 adalah gaya yang dialami oleh massa 2 akibat keberadaan massa 1. Ya. Nah, maka pasangan F21 dan F12 ini merupakan pasangan gaya sentral. Ya. Kalau Anda lihat F21 ini, bisa saya tulis ya, F21, ini kan berarti dia besar gayanya, ya, besar gayanya sebagai fungsi R. R di sini adalah di sini, oke, saya sudah mendefinisikan R-nya seperti ini ya. Saya gini aja, R2 min R1. Oke. Dan ini adalah R2 min R1. Ya. Maka F12 adalah besar gayanya fungsi dari besar vektor dari R1 min R2, ya. Besar vektornya sama ya. Tapi di sini arahnya akan berkebalikan karena di sini R1 min R2. Ya. Jadi kalau ini dinamakan sebagai FR dari R topi, maka ini adalah minus FR dari R topi. Nah, inilah contoh, ini adalah apa? Ilustrasi dari gaya sentral. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah ada ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, gaya sentral ini arahnya adalah, sifatnya adalah mutual. Jadi F12 sama dengan minus F21. Ini sifatnya mutual, ya, besarnya sama, arahnya saling berlawanan. Dan Anda bisa dengan mudah menebak bahwa pasangan gaya sentral ini merupakan pasangan aksi reaksi, ya, gaya aksi reaksi. Atau dengan kata lain, F12 dan F21 ini memenuhi kaidah hukum 3 Newton, ya. Karena mereka bekerja pada objek yang berbeda, ya. F21 bekerja pada M1, F12 bekerja pada M2, ya. Lalu mereka keduanya besarnya sama dan arahnya berlawanan arah. Oke. Baik. Sekarang ingin yang mau tanya ya. Nah, kita akan menganalisis bagaimana gaya sentral ini, ya, secara umum. Di sini saya belum menspesifikasi bentuk skalar gayanya, ya, FR-nya, FR kecilnya.
Ini belum saya spesifikasi, artinya dia bisa fungsi apapun ya. Asalkan dia hanyalah fungsi dari radius saja. Fungsi dari skalar vektor posisi saja. Ya, Anda lihat di sini adalah R-nya R skalar ya. Dia adalah fungsi skalar dari vektor posisi saja ya. Bukan fungsi dari sudut angular maupun bukan fungsi dari sudut azimut ya. Jadi dia adalah fungsi dari radial saja. Nah, kita bisa menganalisis sistem ini ya, kalau boleh saya gambar lagi ya. Atau sebelum itu, maka kalau saya tulis lagi, gaya sentral itu dicirikan seperti ini. Jadi semua gaya yang memenuhi ekspresi ini ya, yang dapat ditulis sebagai suatu skalar yang arahnya itu sepanjang arah vektor posisi atau paralel dengan vektor posisi, maka gaya tersebut masuk ke dalam definisi gaya sentral. Nah, kalau saya punya gaya sentral atau gaya seperti ini, maka Anda dengan mudah bisa lihat bahwa gaya ini bisa didapatkan dari gradien dari suatu potensial ya, atau minus gradien dari suatu potensial skalar ya. Potensial itu yang kita namakan sebagai energi potensial ya. Jadi gaya sentral itu adalah contoh gaya yang konservatif ya. Gaya yang konservatif. Tentunya tidak semua gaya adalah gaya sentral ya. Ada banyak sekali gaya yang tidak bisa Anda masukkan dalam gaya sentral. Contohnya apa? Contohnya misalnya gaya gesek ya, atau gaya Lorentz. Tapi dari definisi gaya sentral tersebut, Anda bisa dengan mudah menebak ya bahwa minimal ada dua contoh gaya sentral yang sangat populer, yaitu yang pertama adalah gaya gravitasi, ya kan? Yang kedua adalah gaya Coulomb. Itulah mengapa nanti dalam pembahasan aplikasi gaya sentral ini saya akan membatasi pada dinamika orbital, yaitu aplikasi dari gaya gravitasi maupun hamburan Coulomb, yaitu aplikasi dari gaya Coulomb. Nah, sekarang kalau saya punya sistem dua partikel, untuk mudahnya saya akan batasi di dua partikel dulu ya. Anda bisa generalisir ini untuk n partikel ya. Tapi untuk mudahnya saya akan batasi di dua partikel dulu. Kalau saya punya sistem dua partikel, ini adalah koordinat tiga dimensinya. Ini sistem dua partikel yang masing-masing diberikan oleh vektor posisi R1 dan R2 gitu ya. Oke, pindahin deh ininya. Jadi saya punya, seperti tadi ya, saya gambar lagi aja di sini ya. Ini adalah M1, ini adalah M2. Oke. Ini adalah R1, ini adalah R2 ya. R ditarik dari titik acuan, titik pusat. Ya. R1 adalah vektor posisi M1, R2 adalah vektor posisi M2. Tadi saya definisikan R ini R ya. Ini vektor R. Vektor R di sini saya definisikan arahnya ke sana gitu ya. Vektor R saya tarik dari M2 ke M1.
seperti ini ya. Jadi di sini saya definisikan R seperti definisi saya tadi di atas adalah R1 min R2 ya. R adalah R1 min R2, maka besarnya R atau R skalar adalah seperti ini ya. Nah, saya bisa menganalisis sistem ini dengan Lagrangian, ya. Lagrangian sistemnya seperti apa? Ini sistem dua partikel. Maka saya punya L-nya tentunya adalah energi kinetik dari M1 ya, plus energi kinetik dari M2 ya. Dan karena mereka saling berinteraksi, maka harus ada potensial, ada energi potensial antara mereka berdua ya, atau dengan kata lain ada gaya yang membuat mereka saling berinteraksi. Jadi Lagrangiannya diberikan oleh T dari M1 ditambah T dari M2 ya, ini T total, energi kinetik total dikurang potensial ya. Saya bisa namakan potensial yang mengikat M1 dan M2. Secara eksplisit dapat saya tulis sebagai berikut. Energi kinetik sama ya di mana-mana, setengah M1 R1 dot kuadrat ya, ditambah setengah M2 R2 dot kuadrat ya, dikurang potensialnya bisa saya tulis seperti ini ya. Saya belum spesifikasi bentuk potensialnya. Oh ya, ini mungkin perlu Anda pahami, R1 dot ya, itu maksudnya adalah, atau R secara umum aja deh, RI dot ya, kuadrat ya. Ini artinya skalar ya. Artinya ini adalah RI dot didotkan dengan RI dot lagi ya. Jadi ini vektor kecepatan, ini vektor kecepatan didotkan jadi skalar kecepatan kuadrat ya. Maksudnya seperti itu ya. Jadi ini skalar ya, ini skalar. Itu cuma cara penamaan saya atau cara penulisan saya aja untuk memudahkan. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oh, Nah, kalau Anda perhatikan, sistem ini punya berapa derajat kebebasan? Anda bisa tulis ini sebagai setengah MI atau sumasi gitu ya. Sumasi dari I 1 sampai, dalam hal inilah 2 ya. Setengah MI RI dot kuadrat. Dikurang V. Sistem ini punya 2 derajat kebebasan ya. Artinya ada gerak pada masa 1 dan gerak pada masa 2. Jadi kalau saya cari persamaan geraknya, ya kan, Anda bisa mencari persamaan gerak dari sistem ya dengan menerapkan persamaan Euler-Lagrange, ya kan. Berarti di sini ada persamaan gerak untuk R1 ya. Ada untuk R1 seperti apa persamaan geraknya? Nanti saya punya do L gitu ya. Do L do R1 gitu ya. Di sini R1 adalah skalar ya. Saya ambil sorry, saya bisa ambil vektor juga sih sebenarnya. Do L do R1 min DDT do L do R1 dot ya, ini sama dengan 0 ya kan.
Oke, ini mungkin bisa sambil vektor, tidak masalah. Ya, ini kalau saya turunkan gimana? Do L, do R1 apa? Ada yang tahu? Gimana kebergantungan L pada R1? Di potensialnya, Pak. Di potensialnya. Berarti kan sama dengan ini do minus ya. Minus do V, do R, ya. Baru di sini nanti adalah do R1. Ya. Oke. Seperti itu ya. Ya, ini adalah vektor ya, vektor arahnya. Saya belum spesifikasi potensialnya, maka saya biarkan seperti ini, ya kan? Lalu do L, do R1 dot itu berarti saya turunkan di sini ya. Jadi saya punya setengahnya jadi cancel M1 R1 dot, ya kan? Kalau langsung saya turunkan karena M-nya konstan, sudah waktu, jadi ini M1 R double dot. Oke. Ya, jadi dari sini Anda bisa melihat persamaannya, persamaan geraknya ya. Minus ini, minus itu berarti plus ya semuanya ya. Berarti ML1 double dot plus do V do R gitu ya. Do R1 sama dengan 0. Ini persamaan untuk R1. Anda akan juga cari persamaan untuk R2 ya. Saya tidak perlu tulis similar ya, mirip. Anda akan dapat dua persamaan. Jadi di sini ada dua derajat kebebasan. Nah, kita bisa mencoba untuk mereduksi derajat kebebasan ini, ya, yang tadinya 2, menjadi 1. Sebelumnya kalau Anda perhatikan, jadi di sini saya dapat persamaan gerak untuk M1 dan untuk M2. Ya. M1 bergerak, dia punya persamaan gerak sendiri, M2 punya persamaan gerak sendiri juga. Tapi kalau Anda perhatikan sebenarnya mereka tidak independen. Ya. Gerak M1 tidak independen terhadap M2. Kenapa? Karena ada interaksi antar mereka atau ada gaya sentra, ada potensial yang bekerja antar mereka berdua. Ya. Jadi saya bisa mereduksi derajat kebebasan ini dengan menerapkan constraint tadi. Ya, constraint adalah bahwa ada potensial antar mereka berdua atau potensialnya itu membuat mereka berdua jadi tidak bergerak secara independen. Caranya gimana? Caranya adalah saya bisa meninjau gerak satu partikel relatif terhadap partikel yang lain saja. Jadi alih-alih mempelajari bagaimana M1 bergerak dan M2 bergerak, saya akan mempelajari bagaimana misalnya M2 bergerak relatif terhadap M1. Atau baliknya, ya, Anda bisa pilih mana terhadap mana. Oke. Nah, untuk melakukan itu, saya bisa kembali ke diagram ini ya, saya bisa mendefinisikan apa yang orang namakan sebagai titik pusat massa dari sistem. Pusat massa dari sistem. Nah, ini titik ini, titik di sini, ini titiknya sembarang ya, saya cuma taruh satu posisi sembarang aja. Titik ini saya namakan titik CM, Center of Mass. Titik CM ini titik Center of Mass, maka vektor posisi dari titik CM ini saya namakan R besar, ya, R capital. Jadi R capital ini adalah vektor posisi dari titik pusat massa. Jadi saya definisikan CM di sini adalah
titik pusat massa dari sistem. Apa definisinya? Definisinya adalah sebagai berikut. Saya bisa definisikan pusat massa ini dengan mendefinisikan posisinya ya. Jadi R capital atau vektor posisi ini didefinisikan sebagai ini definisi umumnya akan kita temui di nanti ya di topik selanjutnya di dinamika sistem partikel ya. Ini bisa dituliskan sebagai berikut. MI dikali RI dibagi dengan M total. Ya. Jadi titik pusat massa itu definisinya adalah penjumlahan dari perkalian massa masing-masing partikel dengan vektor posisinya ya disumasi semuanya lalu dibagi atau dinormalisasi terhadap massa totalnya ya. Sumasi ini kan artinya massa total ya. Ini definisi umum ya. Pada kasus dua partikel di atas atau dua benda di atas, maka ini tereduksi menjadi M1R1 ditambah M2R2 gitu ya, dibagi dengan M1 ditambah M2. Ini adalah definisi dari titik pusat massa. Oke. Nah, sekarang saya akan menggunakan sedikit aljabar ya. Kalau dari definisi ini ya, atau gini, tadi saya punya definisi R ya. R kecil itu adalah R1 min R2 ya kan. Lalu definisi kedua atau persamaan kedua, saya menggunakan definisi titik pusat massa. Artinya apa? Artinya di sini saya punya M1 ditambah M2 mengalikan R capital itu sama dengan M1R1 ditambah M2R2. Ya, jadi saya punya dua persamaan ini ya, dua persamaan linear ini. Anda bisa eliminasi keduanya ya, tidak terlalu sulit. Ya, misalnya Anda masukkan Anda definisikan R2 sama dengan R1 sama dengan R ditambah R2 lalu masukkan ke sini ya kan. Eliminasi. Jadi caranya misalnya saya M1 plus M2 dari vektor R ini sama dengan M1 dikali, nah R1 saya digunakan adalah R kecil ditambah R2 ya, ditambah M2R2 ya. Maka saya bisa menyatakan R2 dalam R besar ya kan, dari sini kan berarti adalah saya bisa mengumpulkan yang R2 semuanya, M1 plus M2 dikali R2 ya, ditambah M1R1. Maka dengan kata lain, saya bisa menuliskan R2 itu sama dengan R capital ya, kalau saya bagi kedua ruas dengan M1 plus M2 ya, dikurang M1 per M1 plus M2 dari R1. Oke, jadi saya bisa menyatakan R2 dalam posisi pusat massa seperti ini. Ya. Ya, kalau saya sudah bisa menyatakan R2, maka saya bisa menyatakan R1 juga kan. Saya masukkan R2 ini ke dalam sini ya. Jadi di situ saya bisa menulis R sama dengan R1 ya. R1 min R2. R2-nya adalah ini semua. R besar plus berarti di sini ya.
M1 per M1 plus M2 dikali R1. Ya. Benar ya. Nah, ini saya bisa gabungkan yang mengandung R1. Jadi ini adalah M1 ditambah M2, maka ini menjadi M1 tambah M2 min M1 gitu ya. M1 tambah M2 min M1. Ini semua mengalihkan R1 dikurang capital R. Ya. Ini M1, sorry, M1. Ini cancel dengan ini. Anyway, maka saya bisa menyatakan R1, ya, R1 sebagai ya R1. Benar ya? Ada yang salah nggak saya? Itu yang di kotak R saja, bukan R1. Ini. Oh, sorry, ini R ya. Mohon maaf, ini R ya. Bener kan? Iya Pak, yang R kecil. Ini iya. Ini adalah ini R ya. Sorry, saya bingung. Ya, jadi salah. Oke, saya salah memasukkan kalau gitu. Ini saya hapus lagi. Sepertinya berbeda hasilnya. Ya, terima kasih Alfian. Oke, saya menggunakan kembali ke sini ya, maka saya bisa nulis ini R sama dengan R1 min R2. R2-nya adalah ini semua ya. R min M1 per M1 plus M2 dikali R. Ya, oke, ini benar ya. Berarti sekarang saya pindahkan ini semua ke ruas kiri ya. Atau saya tulisnya seperti ini aja ya. R1 sama dengan capital R. Tadi sudah ini kan, maka ini tambah gitu ya. Ditambah tinggal M2 yang di atas ya. M2 per M1 plus M2 dikali R. Oke, ini benar ya. Terima kasih. Jadi sekarang alih-alih menggunakan R1 dan R2, saya mengganti variabelnya menjadi R besar dan R kecil ya, atau vektor pusat massa dan vektor jarak antar dua partikel tersebut ya. Bisa dipahami ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau saya berarti tinggal masukkan ke dalam ekspresi Lagrangian tadi ya. R1-nya apa, R2-nya apa. Saya masukkan aja. Gitu ya. Kan Lagrangiannya seperti ini ya. L adalah, saya tulis lagi, M1 R1 dot kuadrat ditambah tengah M2 R2 dot kuadrat dikurang PR. Nah, maka ini sama dengan M1. Nah, R1 ini, kalau saya dotkan, ya kan, karena masanya konstan, ya, maka dotnya itu hanyalah berarti jadi vektor R besar dot ditambah M2 per M1 ditambah M2 R dot. Gitu ya. Dikuadratkan. Demikian pula yang R2 dot ya, ditambah setengah M2, maka di sini saya buka kurung, R dot min M1 per M1 plus M2 R dot, tutup kurung, kuadrat, min potensial. Oke, ini semua ekspresinya. Ya, ini tinggal saya sederhanakan saja.
Ini kalau saya kuadratkan seperti apa? Ini pasti ada R besar dot kuadrat ya, ditambah M2 kuadrat per M1 plus M2 kuadrat R kecil dot kuadrat ya, ditambah suku silang ya, 2 M2 per M1 plus M2 R besar dot R kecil dot ya. Sama juga, ini juga ya, saya tulis di bawah aja biar nggak bertabrakan. Ini adalah R besar dot kuadrat ya, ditambah M1 kuadrat per M1 plus M2 kuadrat R kecil dot kuadrat minus ya, suku silangnya adalah 2M1 per M1 plus M2 R besar dot maksud saya, R kecil dot. Nah, kalau saya gabungkan semua, hasilnya apa? Jadi di sini saya punya setengah M1 R besar dot kuadrat, atau langsung aja deh. Biar nggak ini. Coba Anda lihat. Suku ini kan ada, kita lihat suku ini dulu ya. Suku silangnya dulu ya. Yang suku silang yang pertama. 2M2 dibagi M1 plus M2 dikali ini. Ya. Nah, ini akan mengalihkan setengah M1. Maka kalau dikalikan saya punya 2-nya cancel, jadi M1 M2 per M1 plus M2. Ya kan? Nah, di yang kedua juga sama. 2M1 per M1 plus M2 mengalihkan setengah M2. Jadi kalau saya kalikan ini jadi dua-duanya cancel, jadi M1 M2 per M1 plus M2. Ya, mengalihkan R besar dot, R kecil dot. Yang satu positif, satu negatif. Jadi suku silang ini Anda lihat dengan mudah akan tercancel ya. Ya. Jadi yang tidak tercancel ya sisanya. Nah, di sini yang mengalihkan R besar dot kuadrat itu apa saja? Setengah M1 dan setengah M2. Saya gabung aja ya. Setengah M1 plus M2 mengalihkan R besar dot kuadrat. Ya. Lalu yang suku R kecil ya. Nah, kalau suku R kecil ini kalau saya tulis seperti ini ya. Ini adalah ini ada setengah M1. Oke, saya sama ya, saya tulis dulu yang samanya ya. Ini ada setengah, bawahnya sama M1 plus M2 kuadrat, ininya sama R dot kuadrat. Nah, yang membedakan di atasnya. Di sini saya punya M1 M2 kuadrat. Di sini saya punya M2 M1 kuadrat ya. Seperti itu. Dikurang VR. Benar ya? Ini kalau saya tulis sederhanakan lagi. Ini kan bisa ditulis, saya bisa keluarkan M1 dikali M2, maka sisanya adalah M2 ditambah M1 ya. Dibagi dengan M1 ditambah M2 kuadrat. Anda lihat ini bisa di-cancel ya. M1 plus M2 bisa di-cancel. Jadi yang di bawah tinggal pangkat 1. Oke. Nah,
Ini kan semuanya L, maka Lagrangiannya sekarang bisa saya tulis seperti ini. Perhatikan, M1 plus M2 ini kan massa total ya. Ini saya bisa tulis sebagai M besar ya. M besar adalah massa total. Ditambah setengah. Nah, ini akan saya definisikan namanya mu. Saya jelaskan mu itu apa. Dikurang VR. Oke, ini adalah Lagrangian dari sistem tersebut. Apa itu mu? Mu ini dinamakan sebagai reduced mass atau massa tereduksi. Ya, massa tereduksi dari suatu sistem partikel. Dia didefinisikan sebagai M1 M2 per M1 plus M2 ya. Jadi ini semua saya namakan reduced mass atau massa tereduksi. Jadi kalau Anda bisa memandang sistem dua partikel ini sebagai satu sistem yang utuh ya. Sistem utuh ini punya massa ya. Ada massa total yaitu penjumlahan keduanya, ada massa tereduksi. Massa tereduksi didefinisikan seperti ini. Nah, coba lihat. Coba kita analisis sebentar massa tereduksi ini. Massa tereduksi ini satuannya apa? Ini kan di atas dalam kilogram kuadrat dibagi dengan kilogram. Jadi ini satuannya tetap kilogram ya. Ini massa tereduksi satuannya tetap kilogram atau dimensi tetap dimensi massa. Nah, coba perhatikan. Jika sekarang jika M1 sama dengan M2. Jadi jika massa keduanya setara, massa tereduksinya berapa? M1 sama dengan M2. Jadi ini jadi M kuadrat dibagi dengan 2M. Maka massa tereduksinya adalah setengah dari massa keduanya, massa masing-masingnya ya. Jadi jika M1 sama dengan M2 sama dengan M gitu ya. Paham? Nah, jika ini kalau sama ya. Kalau kedua massanya bobotnya sama. Bagaimana kalau satu massa jauh lebih kecil dibanding massa yang lainnya? Ini relevan misalnya pada kasus konteksnya adalah bumi dan matahari, ya kan? Massa matahari itu jutaan kali lebih besar daripada massa bumi. Bagaimana jika M2 itu jauh lebih kecil daripada M1? Massa tereduksi seperti apa? Atau ini saya bilang aproksimasi. Kalau M2 lebih kecil daripada M1, ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira massa tereduksinya seperti apa? Anda lihat, kalau M2 jauh lebih kecil daripada M1, maka M2 ditambah M1 atau M1 ditambah M2 ini akan mendekati M1 saja ya. M2-nya ini bisa saya buang. Yang penjumlahan ya, bukan yang perkalian ya. Karena sesuatu dikalikan sesuatu yang kecil hasilnya kecil juga. Tapi sesuatu yang besar ditambah sesuatu yang kecil itu tidak akan berbeda besar dengan sesuatu yang besar tadi. Ya. Jadi di bagian penyebut ini akan sama dengan M1 saja. Maka M1 dikali M2 per M1. Dan kata lain, massa tereduksinya akan mendekati massa yang M2. Paham ya? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi kalau ada yang ingin tahu bagaimana menentukan massa tereduksi dari suatu sistem, lihat sistemnya itu massanya perbedaan massanya ekstrim nggak? Kalau ekstrim, maka massa tereduksinya adalah mendekati massa yang lebih kecil di antara keduanya. Kalau kedua massa tersebut sama, ya berarti massa tereduksi setengah dari massa yang sama itu. Oke. Kembali ke Lagrangian. Sekarang Lagrangian yang awal sudah saya tulis dalam bentuk Lagrangian terhadap center of mass dan terhadap posisi relatif satu sama lain. Ya. Oke, posisi relatif satu sama lain. Nah,
Mungkin ada yang bertanya, Pak, apa bedanya dengan Lagrangian awal? Toh sama-sama ada 2 derajat kebebasan di sini kan? Ya kan, kalau Anda lihat di sini kan, ini kan ada 2 derajat kebebasan ya, R1 dan R2, ya kan? Sedangkan yang tadi juga R besar dan R kecil. Apa bedanya, Pak? Bedanya adalah Anda lihat do L do R ini 0. Kenapa? Karena sekarang potensialnya hanyalah fungsi dari R kecil saja. Ya. Dengan kata lain, kalau kita belajar dari mekanika Hamilton kemarin, R besar ini dinamakan koordinat apa? Ada yang masih ingat? Ada yang mau menjawab? R besar ini koordinat apa? Ada yang apa? Siklik, Pak. Siklik, betul sekali. Koordinat siklik atau ignorable ya, istilah lainnya ya. Berarti R adalah koordinat siklik. Kalau R koordinat siklik, ya, konsekuensinya dari teorema Noether adalah bahwa dia momentum dari center of mass-nya ini kekal, ya. Dan karena dia koordinat siklik, maka kita bisa memandangnya sebagai berikut. Gerak dari center of mass itu tidak mempengaruhi gerak satu partikel relatif terhadap partikel lain. Ya. Dipahami? Saya coba kembali ke grafik ini ya. Jadi saya punya suatu sistem ya, sistem 2 partikel. Ya. Anda bisa bayangkan untuk mudahnya ilustrasi M1 adalah matahari, M2 adalah bumi, ya untuk mudahnya. Dan titik acuannya, titik nolnya ini adalah satu titik acuan di luar sistem, ya. Katakanlah titik nol ini adalah pusat galaksi Bima Sakti, misalnya ya. Nah, Anda bisa menganalisis gerak matahari dan bumi ini lewat 2 perspektif. Perspektif pertama, Anda bisa mempelajari bagaimana matahari bergerak sendiri dan bagaimana bumi bergerak sendiri. Sedangkan mereka terikat oleh satu gaya gravitasi. Ya, itu perspektif pertama. Itu yang dikatakan oleh Lagrangian ini. Perspektif kedua adalah Anda bisa mencari titik pusat massa dari sistem. Ya. Anda bisa mencari titik pusat massa di garis yang menghubungkan antara bumi dan matahari, ya. Lalu Anda mempelajari bagaimana titik pusat massa ini bergerak dan bagaimana bumi bergerak relatif terhadap matahari, ya. Itu perspektif kedua. Itu yang dijelaskan oleh Lagrangian yang kita dapatkan ini. Ya, kedua-duanya sama-sama punya 2 derajat kebebasan. Tapi pada Lagrangian kedua, pada perspektif yang kedua, titik pusat massa ini ternyata siklik atau ignorable, ya. Dia geraknya atau perilakunya tidak mempengaruhi gerak bumi terhadap matahari. Oke. Nah, karena dia siklik, maka saya punya keuntungan, ya. Keuntungannya adalah saya bisa memilih, saya punya kebebasan untuk memilih kan. Kebebasan memilih di mana? Saya punya kebebasan untuk memilih titik acuan ini. Saya punya kebebasan untuk memilih titik O ini. Saya punya kebebasan untuk memilih titik O ini. Nah, ya karena dia kan, karena gerak itu relatif ya.
Saya selalu bisa punya kebebasan untuk memilih titik O ini di mana. Nah, saya akan memilih titik O ini yang menyederhanakan analisis gerak saya, yaitu di mana? Salah satunya adalah dengan menaruh titik O ini tepat di titik pusat massa. Ya. Jadi alih-alih menentukan atau menaruh titik acuan itu di luar sistem matahari bumi, saya taruh saja titik acuan itu di titik pusat massa. Di titik pada garis yang menghubungkan pusat bumi dan pusat matahari. Boleh dong, saya punya kebebasan untuk itu. Gitu ya. Jadi sekarang kita bisa memilih pilih R sama dengan 0. Ya kan? Memilih titik acuan berhimpit dengan titik pusat massa itu sama dengan atau ekivalen dengan memilih R besar sama dengan 0. Ya. Dan itu artinya maka M1R1 plus M2R2 sama dengan 0. Ya. Nah, ini kalau Anda masukkan ke dalam mana tadi ya? Ke sini ya. R besar sama dengan 0, maka R1 dan R2 dinyatakan dalam R kecil saja ya. Maka dalam kondisi ini Lagrangiannya tereduksi menjadi hanya seperti ini. Apa artinya? Artinya di sini dalam Lagrangian ini saya hanya peduli gerak bumi terhadap matahari atau gerak matahari terhadap bumi. Saya tidak peduli gerak dari bumi dan matahari terhadap suatu titik acuan di luar. Paham ya? Jadi bumi dan matahari ini satu sistem sendiri. Sistem ini bergerak relatif terhadap titik acuan di luar, titik O tadi. Saya memilih untuk tidak peduli. Misalnya bumi dan matahari bergerak terhadap pusat galaksi. Saya mau mempelajari bagaimana orbit bumi terhadap matahari. Ya. Jadi saya tidak peduli dengan bagaimana gerak sistem bumi matahari terhadap terhadap pusat galaksi Bima Sakti. Saya set saja titik 0 itu berhimpit dengan titik pusat massa bumi matahari. Jadi di sini yang saya pelajari di Lagrangian ini hanyalah gerak matahari terhadap bumi atau gerak bumi relatif terhadap matahari. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Saya khawatir kalau tidak ada pertanyaan, apakah ini sudah dipahami atau justru tidak dipahami. Oke. Kalau ada pertanyaan, saya bisa lanjut ya. Nah, sekarang coba tinjau. Jadi gini, ini adalah Lagrangian dari sistem. Ya, saya tulis dulu kondisi ini. Ini adalah Lagrangian sistem dua benda, ya, dua benda dalam pengaruh gaya sentral. Ya. Sistem dua benda atau problem dua benda ini istilahnya adalah two body problem. Ya. Ini tidak hanya berupa bumi dan matahari ya, bisa berupa dua buah bintang saling mengorbit satu sama lain ya. Atau bisa berupa dua buah atom saling berinteraksi satu sama lain. Minimal dilihat dari kacamata klasik. Ya. Atau dua buah black hole, dua buah lubang hitam saling mengorbit satu sama lain. Ya. Pada ikuti berita ya, di tahun 2015 itu ditemukan gravitational wave ya, atau gelombang gravitasi. Ya. Ini merupakan prediksi
terakhir dari yang baru diungkap sekarang, yang baru diamati sekarang dari teori relativitas umumnya Einstein ya. Dan gelombang gravitasi ini ditemukan sebagai efek atau sebagai perambatan energi dari dua buah lubang hitam supermasif yang saling mengorbit satu sama lain. Ya. Saling mengorbit satu sama lain. Jadi dinamika orbit dua lubang hitam atau lebih itu juga bisa dipelajari dalam konteks gaya sentral. Oke, nah sekarang saya ingin meninjau momentum angularnya, momentum sudutnya. Saya sudah pakai L besar untuk Lagrangian, maka agar tidak rancu saya pakai L kecil ya untuk momentum angular ya. Karena dia adalah vektor, saya punya tanda vektor ya. Kita tahu momentum angular itu kan didefinisikan sebagai cross product dari vektor posisi dan momentum linearnya ya. Ya kan? Nah, berarti sekarang kalau saya ingin mencari laju perubahan momentum angular dari sistem ya atau DLDT, maka ini adalah DDT dari R cross P ya. DDT dari R cross P ini adalah dari analisis vektor yang Anda pelajari di FISMAT 1, ini hanyalah DRDT cross P ya ditambah R cross DP DT. Nah, suku pertama ini apa? Ada yang bisa jawab nggak? DRDT cross P ini hasilnya apa? Ada yang tahu apa hasilnya? Yang suku pertama itu 0, Pak. 0. Betul, Alfian. Ada yang bingung kenapa 0? Kalau nggak ada yang bingung, saya tidak perlu jelaskan ya. Ini 0 ya. Suku kedua apa? Torsi. Torsi. Oke. Yang coba kita perhatikan. Suku kedua. DPDT ini kan adalah apa? Gaya sentral tadi ya. Gaya ya. Di mana dalam hal ini gayanya adalah gaya sentral. Ini kan adalah gaya F. Tapi ingat, gaya F ini dinyatakan sebagai suatu skalar berarah pada vektor posisi. Maka R cross F sama dengan karena ini gaya, khusus untuk gaya sentral, maka R cross F-nya sama dengan apa? Anda lihat, ini kan arahnya sama ya. Ini R, ini vektor satuan R atau basis vektor R. Ini juga 0. Dengan kata lain, laju perubahan momentum angular adalah 0. Ini sudah masyhur ya, saya tidak perlu jelaskan, kecuali ada yang bertanya. Konsekuensinya apa? Kalau DLDT sama dengan 0, maka L-nya adalah momentum angularnya adalah konstan, Pak. konstan. Betul sekali.
Jadi gaya sentral itu punya properti bahwa momentum angular itu konstan. Gaya sentral punya properti momentum angular ini konstan. Apa konsekuensi dari konstan di sini? Konsekuensi dari konstan di sini adalah sebagai berikut. Kalau misalnya saya punya tadi kan M1 di sini ya. Ini M1 ya. Lalu ya somehow tadi kan saya mempelajari gerak M2 terhadap M1 gitu ya, M2 relatif terhadap M1 ya. Katakanlah M2 mengorbit M1 ya. Katakanlah orbitnya seperti ini ya. Misalnya ya. Tidak harus berupa elips tapi katakanlah dia elips. Ini M1-nya di sini. Vektor, ini M2 maksud saya. Ini M2. Nah, vektor posisi R, itu kan ini ya. Ini R kan. Lalu momentumnya M2, ya, katakanlah ke sana. Kalau misalnya geraknya sana gitu ya. Misalnya orbitnya seperti ini. Maka arah momentum angular kemana? Menembus bidang ya, atau kalau secara perspektif ini ke atas gitu ya. Ya katakanlah ini pada bidang ya. Ini pada bidang, maka ini arah momentum angularnya. Jadi Anda perhatikan bahwa sekali sistem ini memiliki momentum angular, ya, maka momentum angular itu tidak akan berubah. Ya. Momentum angular itu vektor. Kalau momentum angular dikatakan konstan, maka artinya besarnya konstan, arahnya pun konstan. Ya. Jadi arahnya akan tetap seperti ini, tidak akan berubah. Jadi orbitnya hanya akan selalu terjadi pada bidang. Ya, jadi kalau bidang ini bisa saya definisikan sebagai bidang XY, momentum angular ini arahnya pada sumbu Z, ya, maka orbitnya hanya akan selalu berada pada bidang XY, tidak akan naik ke sumbu Z, ya, tidak akan berubah bidang, gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini orbitnya planar, berada pada bidang. Ini konsekuensi dari momentum angularnya konstan ya. Konstan, konsekuensinya adalah gerak orbit ya, orbit di sini orbit M1 terhadap M2 atau sebaliknya ya, terjadi pada bidang. Atau ini istilahnya adalah planar ya. Planar itu maksudnya on a plane, pada bidang. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, sebentar, ada yang saya ambil. Oke, mungkin saya kasih sesi pertanyaan deh. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mau lihat buku dulu. Oke. Baik. Konsekuensinya apa kalau dia geraknya pada bidang? Konsekuensinya sekarang kalau Anda menggunakan koordinat bola, ya, koordinat bola itu kan ya.
ini adalah maka ini adalah R, ini adalah theta, ya. Dan kalau R ini saya proyeksikan pada bidang X, Y, ini X, ini Y, ini Z, ya. Ini proyeksinya, makanya adalah V, ya. R theta V. Konsekuensi dari gerak pada bidang ini adalah tetanya 0. Ya, jadi geraknya hanya pada arah R dan V. Ya. Jadi dengan kata lain di sini saya bisa menyatakan vektor R ini, ya, vektor R ini kan dia yang tadinya hanyalah R besar R, theta dan V, ini sekarang tetanya pada bidang, artinya tetanya nggak saya coret, tapi gini, tetanya saya ambil pada bidang, berarti tetanya pi per 2, ya kan? Pada bidang berarti tetanya pi per 2. Berarti sekarang derajat kebebasannya tinggal hanyalah R, V saja, karena tetanya sudah konstan. Paham ya? Nah, maka saya bisa menyatakan Lagrangian ini, ya, dalam koordinat bola tapi pada bidang, ya, R theta V, gitu kan. Ya, Anda tahu berarti Lagrangiannya di sini saya tulis tengah. Ya, kita sudah pernah mencari ini sebelumnya, ya, kalau nggak salah di pembahasan sebelumnya. Jadi ini langsung saya tulis seperti ini bentuknya, ya. R scalar dot kuadrat plus R kuadrat V dot kuadrat, ya, minus V R. Jadi sekarang Lagrangiannya ini yang tadinya secara umum adalah fungsi atau bergantung pada tiga fungsi, ya, fungsi R, fungsi theta, dan fungsi V, sekarang hanya bergantung pada fungsi R dan V saja. Tetanya konstan karena dia pada bidang. Nah, mungkin agak rancu di sini adalah kalau di textbook Anda biasa melihatnya ini R dan theta, ya, bukan R dan V. Ya, maksudnya theta di situ adalah V, ya. Maksudnya theta di situ dalam konteks bahwa mereka menggunakan koordinat polar, ya. Koordinat polar kan R dan theta, ya. Nah, tapi di sini agar tidak rancu, saya tetap menggunakan koordinat bola yang sudah saya set pada planar. Ya, sama aja dengan koordinat polar, tapi sudutnya jadi sudut azimut, ya. Jadi Anda bisa aja mengganti V jadi theta, nggak ada masalah. Tapi dengan pemahaman bahwa tetanya beda dengan theta yang ini. Gitu. Untuk menghindari kerancuan itu, saya akan tetap menggunakan V, ya. Konsekuensinya adalah mungkin notasi saya akan sedikit berbeda dengan notasi di buku. Jadi tolong Anda cermati, ya, biar nggak confuse nanti. Nah, di sini Anda lihat bahwa dengan Lagrangian seperti ini, saya bisa menemukan koordinat siklik lagi. Ada yang bisa menebak kira-kira koordinat siklik dari Lagrangian ini apa? V-nya, Pak. Betul, V. Kenapa V siklik? Karena Anda lihat bahwa di sini momentum conjugate-nya, ya, atau momentum PV-nya, ya, sorry, PV dot maksud saya, bukan momentum conjugate, tapi momentum conjugate dotnya, ya, atau sama dengan do L do V-nya itu 0, ya. Konsekuensinya V-nya siklik.
Nah, V siklik ini artinya ya berarti kesimpulannya kan berarti adalah PV-nya konstan ya. Nah, ini tidak lain daripada menegaskan yang sudah kita dapatkan tadi ya, bahwa momentum sudutnya arah azimut itu konstan atau kekal. Nah, konstantanya ini berapa? PV itu kan adalah do L do V dot ya. Nah, do L do V dot itu apa di sini berarti? Anda turunkan L terhadap V dot. Anda dapatkan setengahnya cancel jadi mu R kuadrat V dot. Dan ini kekal atau konstan ya. Konstan ini karena dia konstan bisa saya identifikasi sebagai momentum angular saja L. Jadi di sini saya punya ekspresi untuk L ya. L adalah mu R kuadrat V dot. Ini momentum angular arah azimut. Nah, momentum angular arah azimut ini punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah sebagai berikut. Sekarang perhatikan, kembali ke gerak dari si M2 terhadap M1 ya. Ini M1 ya. Dan katakanlah ini lintasan yang diambil oleh M2 ketika dia bergerak relatif terhadap M1. Ini lintasannya ya. Ini ya pada T tertentu M2-nya sudah di sini katakanlah ya. Nah, R-nya itu di mana? R-nya itu berarti kan di sini ya. Sini deh. Itu ya. Oke. Jadi ini apa? Ini adalah posisi dari M2 di waktu T1 ya. Jadi di T sama dengan T1, M2-nya di sini. Di T sama dengan T1 ya waktu tertentu M2-nya di sini. Jadi ini adalah radius atau posisi dari vektor posisi dari M2 ketika T-nya T sama dengan T1. Setelah berjalan ya di T sama dengan T2 dia posisinya sudah berpindah tentunya ya. T sama dengan T2 ini adalah posisinya di sini sekarang. Ya kan? Ya. Maka di sini tentunya adalah kalau perubahannya kecil ya, T1 dan T2 itu kecil, maka ini adalah d theta-nya ya. dV maksud saya, bukan d theta. dV-nya di sini. Ya kan? Dan ini lintasan yang disapu ya. Selama interval waktu dari T1 ke T2 ya, maka M2 sudah menyapu lintasan busur ini ya. Segmen busur ini. Ya kan? Oke, bisa dipahami? Nah, kalau dia menyapu busur ini secara ekivalen maka vektor posisinya dari interval T1 ke T2 dia sudah menyapu daerah luasan ini ya. Luasan dibentuk oleh R di T1 dan R di T2 dan dibatasi oleh busur ini. Ya, paham ya? Jadi luasan dibentuk oleh bangun ini. Apa luasannya ini? Luasannya ini apa? Saya akan berargumen bahwa luasan ini dA ya, ini
besarnya adalah setengah R kuadrat dV. Ya ini wajar, make sense. Kenapa? Karena kalau dia satu putaran penuh, maka Anda tinggal integralkan ini dengan R-nya konstan. Kalau misalnya gini, radiusnya konstan dan satu putaran penuh, apa lintasan ini dapat? Tentunya lintasan lingkaran ya. Kalau itu satu ini penuh, maka integralnya dari 0 sampai 2pi untuk setengah R kuadrat dV. Karena R-nya konstan untuk kasus lingkaran, maka integralnya hanya bekerja pada dV saja. Jadi ini adalah 2pi dikali setengah dikali R kuadrat, atau sama dengan pi R kuadrat. Jadi untuk kasus lingkaran, kita mendapatkan luas yang tepat ya. Dengan kata lain, ini memang elemen luas yang benar. Oke, kalau ini elemen luasnya seperti ini, ya. Sekarang kalau saya mau cari elemen luas atau perubahan elemen luas persatuan waktu, maka secara kalkulus saya melakukan ini kan. Ini adalah apa? Setengah R kuadrat V dot. Nah, V dot ini bisa saya kaitkan dengan momentum angular, ya. V dot itu adalah L per mu R kuadrat, ya. Berarti ini adalah setengah R kuadrat L per mu R kuadrat. Nah, Anda lihat bahwa R-nya tercancel. Dengan kata lain, saya punya relasi seperti ini. L per 2 mu. Nah, ini konstan ya. L-nya konstan, mu-nya konstan, maka ini konstan. Apa arti dari konstanta yang kita dapatkan ini? Ini bunyinya seperti apa? Berarti ini adalah R ini kan radius vektor ya. Berarti di sini radius vektor menyapu daerah yang luasnya sama untuk interval waktu yang sama. Jadi di sini dalam orbitnya, dalam pergerakan orbitnya, radius menyapu luasan yang sama untuk jeda waktu yang sama, untuk interval waktu yang sama. Oke, konteksnya pada kasus misalnya saya punya matahari dan bumi, itu seperti apa? Saya kasih ilustrasi seperti ini ya. Kita belum menurunkan orbit bumi itu berupa elips ya. Jadi saya asumsikan saja ya. Tapi nanti kita akan turunkan nanti. Jadi ini orbit bumi ngorbit matahari berada pada satu titik fokusnya ya kan, itu kan bunyi hukum Kepler yang pertama kan. Kalau titik fokusnya matahari di sini. Ini matahari di sini maksudnya ya. Ini bumi di sini gitu ya. Bumi mengorbit ya. Setelah satu tahun, satu periode penuh, dia akan kembali ke titik yang sama. Nah, apa yang dimaksud oleh statement di atas ini? Maksudnya adalah sebagai berikut. Kalau, sorry. Oke. Jadi saya gambarkan dulu ya. Saya kasih ilustrasi dulu biar bisa lebih jelas.
Sorry, gambarnya kurang bagus. Anyway, sekarang gini. Ini apa? Ini suatu posisi, ini posisi A, katakanlah, ini posisi B, ini posisi C, ini posisi D. Ya. Jika waktu yang dibutuhkan bagi bumi untuk mengorbit dari A ke B, ya, mengikuti lintasan orbitnya, jadi dengan kata lain TB min TA, itu sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh bumi untuk mengorbit dari titik C ke D, ya, ini sama dengan TD min TC, maka persamaan ini mengatakan bahwa luas biru itu sama dengan luas hijau. Ya, karena waktu yang dibutuhkan sama dari A ke B untuk dari C ke D, gitu ya. Jika waktu yang dibutuhkan sama, maka luas yang diarsir atau luas yang disapu itu sama. Saya akan bikin seperti ini. Maka ini sama dengan ini. Oh, sorry, saya sudah kelewatan waktunya ya. Mohon maaf, saya terlewat. Saya kira saya mengajar 3 SKS dalam satu hari ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, maka berarti mungkin saya akhiri dulu sampai sini. Nanti coba saya lanjutkan dalam kuliah sinkronus ya. Mungkin terakhir saya akan menjelaskan terakhir bahwa apa yang kita dapatkan ini tidak lain daripada bunyi dari hukum Kepler kedua, ya. Hukum Kepler untuk orbit, ya. Hukum Kepler 2 untuk orbit ya. Bunyinya ini sama persis ya. Bahwa dalam pergerakan orbitnya radius orbit itu menyapu luasan yang sama untuk interval waktu yang sama. Jadi di sini kita membuktikan hukum Kepler kedua. Kepler mendapatkan hukum ini secara empirik ya. Dia mengamati data-data astronomi. Dia melakukan fitting data, observasi, fitting data, dia dapatkan pola. Dia rumuskan hukumnya. Tapi yang kita dapatkan di sini secara matematis kita bisa dapatkan bahwa hukum Kepler 2 itu bisa diperoleh kalau kita punya gaya sentral. Artinya untuk semua orbit gaya sentral itu hukum 2 Kepler itu selalu terpenuhi. Oke, saya akhiri sampai sini. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas kedatangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.